Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, masih dalam rangkaian acara webinar series Trainer Ilmiah ITS nih. Pada video kali ini akan dibahas sebuah materi yang masih berkaitan dengan karya tulis ilmiah, yaitu materi tentang teknik presentasi ilmiah. Luaran dari materi kali ini adalah teman-teman dapat melakukan presentasi ilmiah dengan baik, asik, menarik, dan tentunya menjadi pemenang Best Presentation. Harapannya, materi teknik presentasi ilmiah ini dapat teman-teman aplikasikan baik di lomba karya tulis ilmiah, seminar atau conference, maupun presentasi tugas besar atau seminar tugas akhir nanti. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Rizka Umi Muslimah, bisa dipanggil Rizka. Saya mahasiswa Teknik Fisika ITS Angkatan 2017. Berikut adalah kegiatan organisasi, kepanitiaan, dan achievement yang telah saya lakukan. Dan berikut adalah kontak media sosial saya. Dan ini adalah teman-teman saya dari Trainer Ilmiah ITS kolaborator yang sangat membanggakan. Nah, sekarang kita kembali ke materi, yaitu teknik presentasi ilmiah. Sebelum berangkat lebih jauh, mari kita pahami dulu sebuah kata yang sangat erat hubungannya dengan presentasi, yaitu komunikasi. Komunikasi menurut KBBI adalah suatu kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Yang menjadi highlight dalam definisi komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi sehingga dapat dipahami. Dan presentasi sendiri merupakan salah satu bentuk atau cara untuk berkomunikasi. Karena presentasi merupakan aktivitas menyampaikan suatu pesan secara lisan agar audiens mengerti sehingga mendapatkan penilaian dan atau kritik, saran, pertanyaan sebagai penyempurnaan. Seperti yang terlihat di slide, maka dalam presentasi ini ada suatu feedback atau timbal balik berupa penilaian, kritik, saran, atau pertanyaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa belum sempurna presentasi kita apabila tidak ada feedback dari audiens. Oleh karena itu, saat presentasi kita harus mengetahui tujuan kita melakukan presentasi. Tujuan presentasi antara lain memberi informasi, meyakinkan dan membujuk, menginspirasi, dan menghibur. Selain tujuan presentasi, ada juga elemen presentasi, yaitu audiens, media, dan presenter. Ketiga elemen inilah yang terpenting yang harus kita pertimbangkan sebagai presenter. Yang berikutnya adalah alur presentasi. Presentasi itu sama seperti cerita, jadi pastinya terdapat alur supaya presentasi selalu kondusif di bawah kontrol presenter. Sebenarnya, alur presentasi pada umumnya sama seperti cerita ataupun surat. Dimulai dengan pembuka, kemudian ada isi atau inti, dan diakhiri dengan penutup. Tetapi pada kesempatan kali ini, saya menggunakan suatu analogi yang saya ambil dari sebuah film. Supaya saat kita presentasi, kita tidak hanya bercerita biasa, tetapi presentasi merupakan sebuah show untuk perform an extraordinary story. Jadi kita anggap presentasi itu seperti saat kita perform di sebuah show. Alur pertama adalah the pitch, yang maksudnya untuk meyakinkan audiens. Alur kedua adalah the turn, yang bermaksud untuk mengesankan audiens. Dan alur terakhir adalah the prestige, yang bermaksud untuk memuaskan audiens. Alur ini jugalah yang menjadi tools presenter untuk membagi durasi saat presentasi. Pada umumnya, presentasi ilmiah hanya diberikan waktu tepat 10 menit, tidak kurang, tidak lebih. Nah, daripada keburu kepo, yuk langsung aja kita bahas satu persatu alurnya. Yang pertama, the pledge adalah sebuah momen di awal yang menjadi kesempatan presenter untuk memikat audiens supaya tertarik dengan presentasi yang akan kita tampilkan sehingga muncul rasa penasaran pada audiens untuk mendengarkan presentasi kita hingga akhir. Kita harus bisa meyakinkan penonton bahwa nanti akan ada hal yang lebih menarik dan audiens tidak akan menyesal menonton presentasi kita dan akan menyesal jika melewatkannya. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus make a good opening. Opening ini sangat penting karena menjadi first impression audience kepada presenter.
Ada berbagai macam cara opening yang dapat kita lakukan seperti menceritakan atau melakukan hal menarik, membaca pantun, melakukan drama, membaca puisi, mengajak merenung dengan kutipan, atau menampilkan fakta atau data. Yang penting opening ini nantinya sesuai dengan isi presentasi. Kemudian setelah opening tentunya kita harus memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri adalah hal yang sangat penting supaya audiens mengetahui profil kita dan akan tahu bagaimana cara memanggil diri kita nanti. Bagian memperkenalkan diri ini sebenarnya bisa saling bertukar urutan dengan opening karena menyesuaikan dengan nyamannya presenter. Bisa opening speech dulu, kemudian memperkenalkan diri, atau memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian opening speech. Di momen di pitch ini, kita harus menatap ke depan, ke seluruh audiens, dan jangan membaca teks apapun baik di slide presentasi maupun dari notes. Karena momen ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan seberapa percaya diri dan seberapa matang kesiapan diri kita untuk melakukan presentasi. Nah, durasi untuk di pitch ini adalah kurang dari 3 menit. Karena kalau lebih dari 3 menit, kita tidak akan sempat untuk menjelaskan karya penelitian yang telah kita buat. The pledge menjadi the 3 minutes critical early yang akan menentukan presentasimu ke alur berikutnya. Selanjutnya adalah the turn. Sebuah momen untuk memikat audiens dengan menjelaskan kegiatan mengesankan yang telah kita lakukan untuk menjaga dan menambah rasa penasaran audiens sehingga bersedia menyimak sampai akhir presentasi. Ini adalah inti dari isi materi presentasi ilmiah, di mana kita akan menyampaikan hal-hal terpenting dari karya ilmiah kita. Memang semua yang ada di full paper adalah hal penting, tetapi ada yang paling penting yang harus sekali diketahui audiens, sehingga kita harus sangat menyampaikannya. Hal penting itu adalah latar belakang yang faktual dan logis, tujuan penelitian, metode penelitian ditambah teori penunjang, jadi kita bisa langsung loncat, tidak perlu pakai dasar teori, kemudian analisa data dan menampilkan data hasil terbaik. Lanjutkan dengan pembahasan, kesimpulan, dan ditutup dengan saran berupa keberlanjutan penelitian ke depannya. Durasi untuk menyampaikan hal penting ini adalah sekitar 5 menit. Tentunya dengan banyak latihan dan mengulang-ulang materi presentasi membuat kita bisa mengatur intonasi, pelafalan, dan durasi. Semakin banyak berlatih, intonasi, pelafalan, dan durasi kita saat presentasi akan semakin konstan. Last but not least, bagian yang paling ditunggu-tunggu, the prestige, untuk memuaskan audiens dengan sesuatu spesial dari karya yang telah kita buat dan kita kuasai, sehingga audiens yakin bahwa karya kita adalah yang terbaik. The prestige bisa kita anggap sebagai penutupan yang memuaskan rasa penasaran audiens terhadap karya yang kita buat. Bagaimana caranya? Jadi setelah membuat opening dan isi yang baik, tentu kita juga harus membuat closing yang baik juga. Sama seperti opening, ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk membuat closing. Bisa dengan kutipan seseorang, dengan pantun, ataupun dengan video. Kemudian ada simulate your work, yaitu mensimulasikan karya ilmiah kita. Simulasi dan closing ini juga bisa ditukar posisinya. Apabila sudah kehabisan waktu, maka kita bisa menyimpan simulasi di sesi tanya jawab. Yang terpenting untuk melakukan simulasi adalah membawa prototipe alat peraga atau simulasi software. Karena setelah mendengar pemaparan kita di menit-menit sebelumnya, tentunya audiens merasa penasaran bagaimana sih realisasi dari karya ilmiah kita ini. Dan akan menjadi sangat memuaskan jika kita bisa menunjukkan simulasinya kepada audiens. Umumnya pada semifinal kompetisi ilmiah, yang menjadi juara top 3 adalah mereka yang membawa produk, alat peraga, prototipe, atau simulasi software hasil karya mereka. Jadi, jangan harap kamu akan juara atau menjadi best presentation jika pada presentasi final, kamu tidak membawa hasil realisasi apapun dari karyamu. Selanjutnya adalah answering all questions based on theory and facts. Baik di presentasi final lomba karya tulis ilmiah ataupun presentasi conference, di akhir pasti selalu ada sesi tanya jawab. Jadi akan sangat tambah memuaskan lagi apabila kita bisa menjawab semua pertanyaan sesuai dengan teori maupun fakta yang ada.
Kalau memang pertanyaannya sulit dan kita belum tahu jawabannya, kita boleh untuk berkata jujur, tetapi tetap berusaha membuat analisis jawaban berdasarkan literatur yang telah kita pelajari. Dan yang paling penting dari semuanya adalah comply the duration rules on time. Kita harus membuat semuanya berjalan tepat pada waktunya. Waktu presentasi 10 menit harus tepat 10 menit, tidak boleh melebihi karena akan mengurangi poin. Boleh kurang dari 10 menit tetapi tidak lebih 1 menit. Misal 9 menit 40 detik atau 9 menit 50 detik. Begitupun saat sesi tanya jawab, harus terjawab semua pertanyaannya sesuai dengan waktu tanya jawab. Jangan sampai juri atau panelis merasa terbebani atau ada dendam yang terbalaskan karena pertanyaannya belum terjawab. Oke, berikutnya adalah tips and tricks presentasi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Jadi, akan ada beberapa tips and tricks dari saya kepada teman-teman dalam melakukan presentasi supaya menjadi presentasi yang baik, asik, lancar, menarik, dan sesuai dengan harapan. Oke, langsung aja. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri ini sangat penting sekali dan menjadi kunci kesuksesan presentasi. Untuk memiliki high confidence, kita harus mempersiapkan mental dengan banyak berlatih, banyak membaca, dan banyak meminta pendapat orang-orang sekitar. Yang kedua, mengetahui audiens. Supaya informasi yang kita sampaikan dalam presentasi dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh audiens, kita harus mengetahui siapa audiens kita dan bagaimana latar belakangnya. Ini menjadi sangat penting saat mengikuti kompetisi keilmiahan. Dengan mengetahui latar belakang pendidikan juri atau panelis, kita dapat memprediksi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh panelis atau juri. Selanjutnya adalah konten yang tepat. Tentunya konten menjadi hal yang sangat penting dalam presentasi selain dari apa yang kita ucapkan. Konten yang dimaksud di sini adalah PowerPoint yang ditampilkan saat presentasi. Konten yang kita tampilkan harus informatif, sesuai dengan fakta lapangan, sangat penting untuk diketahui, dan pastinya nyaman untuk dilihat, harus HD, dan mudah untuk dipahami. Berikutnya adalah pembagian waktu. Pembagian waktu ini sangat penting dan akan menjadi nilai tambah tersendiri jika kita dapat melakukan presentasi secara bagus dan tepat sesuai aturan. Pembagian waktu ini juga termasuk dengan kapan kita harus menaikkan intonasi suara, kapan kita harus mempercepat tayangan, kapan kita harus mensimulasikan, kapan kita membuat perhatian audiens tertarik lagi, seperti itu. Berikutnya adalah sistematis dan tidak textbook. Sistematis merupakan ciri dari keilmiahan. Jadi, pastikan semua yang kita sampaikan di presentasi ilmiah sudah diatur secara sistematis dan memiliki alasan yang jelas. Dalam presentasi, terutama di final kompetisi, pemilihan bahasa juga sangat diperhatikan. Kita harus memilih bahasa baku yang mudah dipahami karena tidak semua juri memiliki background pendidikan yang sama dengan kita. Selanjutnya adalah menjaga sikap. Sikap kita selama berdiri di depan saat presentasi harus sangat kita jaga, mulai dari ekspresi, gerak-gerik, dan kata-kata yang kita ucapkan. Usahakan untuk menjaga senyuman selama presentasi dan tidak melakukan gerak tubuh seperti tangan bergoyang-goyang atau kaki mengetuk-ngetuk atau dorong-mendorong sama anggota tim. Kita harus mengatur dari awal anggota tim ini akan melakukan hal apa saat salah satu anggota timnya presentasi. Kemudian adalah kreatif dan interaktif. Dalam presentasi, kita juga harus menggunakan kreativitas, baik dalam mendesain PPT ataupun kreativitas untuk opening dan closing. Karena kita melakukan presentasi dan didengar oleh sesama manusia, maka terkadang perlu ada interaksi. Interaksi minimal yang harus dilakukan adalah menatap bergantian audiens yang ada di ruangan. Kita juga harus membaca situasi sekitar akan respons audiens terhadap presentasi yang kita lakukan. Nah, kalau tadi tips and trik saat presentasi, sekarang tips untuk membuat slide presentasi. Untuk membuat slide presentasi, tampilan teks yang digunakan adalah menggunakan jenis font yang tegas, bukan yang handwriting atau yang signature, karena akan membuat audiens kesulitan untuk membaca. Tapi juga jangan menggunakan font yang sangat umum ada di bacaan-bacaan seperti Times New Roman
atau Calibri karena akan sangat membosankan untuk terus dilihat. Gunakan font size minimal ukuran 18 pt karena akan memudahkan audiens yang ada di belakang untuk membacanya. Lalu jangan menulis huruf kapital dalam keseluruhan tampilan karena akan sangat mengganggu dan sangat tidak enak untuk dipandang. Audiens pun juga akan bingung mengapa semua huruf di kapital. Untuk tampilan slide-nya, efek yang digunakan jangan terlalu ramai karena akan membuat audiens pusing, bingung, dan sangat tidak profesional. Background yang digunakan pun juga harus relevan dengan apa yang disampaikan. Kemudian perhatikan keselarasan antara huruf, teks, dan background. Tampilan PPT lebih banyak gambar, grafik, diagram, dan jangan terlalu banyak teks. Karena banyak teks akan membuat audiens pusing dan bosan. Lebih banyak data dan fakta ditampilkan untuk meyakinkan audiens sebagai data pembanding dengan hasil karya kita. Jangan menggunakan banyak animasi, apalagi animasi karakter kartun yang tidak ada hubungannya dengan presentasi, atau animasi yang menutupi teks, yang mengalihkan perhatian audiens dari materi, apalagi animasi yang tidak HD. Menggunakan tema 3 warna yang kontras untuk PPT. Jangan menggunakan tema yang terlalu umum sudah ketinggalan zaman. Pun jangan menggunakan template PPT yang warnanya terlalu ramai karena dapat mengalihkan fokus audiens. Menyiapkan hide slide untuk sesi tanya jawab. Salah satu triks dari dosen penalaran teknik fisika yang sangat membantu saat presentasi adalah hide slide. Hide slide ini adalah sebagai jawaban cadangan yang berupa dasar teori penting yang tidak kita sampaikan atau tidak kita masukkan di main presentation. Nah, itulah beberapa tips and tricks presentasi ilmiah yang telah saya rangkum dari berbagai sumber. Pesan terakhir saya, untuk presentasi, kita harus mengingat moto 3B. Berdiri untuk dilihat, berbicara untuk didengar, dan berhenti untuk dikenang. Jadi, teman-teman semua, dalam presentasi ilmiah sebenarnya tidak ada aturan yang mewajibkan kita untuk menggunakan intonasi nada suara yang selalu datar, tidak interaktif, terus-menerus membahas rumus. Melainkan, kita boleh sekali melengkapi presentasi dengan hal-hal yang membuat audiens terkesan. Presentasimu dinyatakan sukses jika orang yang education background-nya tidak sama denganmu dapat memahami penjelasanmu dan mengakui kebermanfaatan karyamu. Terima kasih teman-teman semua telah mengikuti webinar series trainer keilmiahan ini dengan semangat dan menyimak materi teknik presentasi ilmiah ini sampai akhir. Semoga semua yang saya sharing bisa menjadi kebermanfaatan bersama. I dare you to be the best presenter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.